Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Aspek wawasan Nusantara. Aspek wawasan Nusantara sendiri dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada aspek dasar atau Pancasila. Aspek dasar atau Pancasila berisi tentang satu kesatuan, yaitu Pancasila menegaskan pentingnya persatuan sehingga seluruh kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Yang kedua ada keadilan sosial, yaitu Pancasila menjadi dasar pemerataan pembangunan supaya tidak ada daerah yang tertinggal. Yang ketiga ada musyawarah dan mufakat, yaitu mendorong kerjasama, solidaritas, dan penyelesaian masalah dengan cara damai tanpa membeda-bedakan perbedaan suku, agama, atau budaya. Yang kedua ada aspek sosial atau kewilayahan. Terdiri dari dua hal, yaitu geopolitik, yang berarti Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan khusus. Laut tidak dianggap pemisah, melainkan penghubung antar wilayah. Yang kedua ada geostrategi. Letak strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra membuat wawasan Nusantara penting untuk menjaga kedaulatan serta menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Landasan wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara sendiri dibagi menjadi beberapa landasan. Yang pertama ada landasan ideal atau Pancasila, yaitu sebagai falsafah bangsa dan dasar negara, serta menjadi sumber nilai dalam penerapan wawasan Nusantara. Yang kedua ada landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai falsafah bangsa dan dasar negara, serta menjadi sumber nilai dalam penerapan wawasan Nusantara. Yang ketiga ada landasan visional atau cita-cita proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir ada landasan operasional atau ketetapan MPR, GPHN, dan kebijakan nasional, yaitu mengatur strategi pembangunan dan pertahanan negara. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada kepentingan bersama, yang berarti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu ataupun golongan. Yang kedua ada persatuan dan kesatuan, yang berarti keberagaman yang ada di Indonesia itu tetap diarahkan untuk memperkuat NKRI. Yang ketiga ada keadilan, yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Yang keempat ada kesamaan derajat, yaitu tidak membeda-bedakan antar daerah, agama, atau suku. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI. Tujuan khususnya yaitu untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil, merata, dan berkelanjutan, membentuk wawasan kebangsaan yang kuat pada seluruh rakyat, serta menjadikan NKRI bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan disegani. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu sebagai visi nasional dalam menjaga persatuan bangsa serta menjadi pedoman dasar penyelenggaraan negara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri yaitu wawasan pertahanan dan keamanan yang berarti menjaga kedaulatan NKRI, wawasan kewilayahan yang berarti menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Wawasan pembangunan yang berarti pembangunan harus merata ke seluruh wilayah. Dan yang terakhir ada wawasan persatuan dan kesatuan, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, mengatasi perbedaan SARA. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara sendiri terbagi dalam 3 bidang. Yang pertama ada bidang politik, yaitu meningkatkan partisipasi rakyat dalam demokrasi, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, dan menjaga stabilitas politik nasional. Yang kedua, bidang ekonomi. Implementasinya yaitu membangun sistem ekonomi kerakyatan, pemerataan pembangunan antar daerah, dan mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada bidang sosial budaya. Implementasinya yaitu melestarikan budaya nasional, menghormati kebinekaan suku, agama, dan adat, serta mencegah pengaruh negatif globalisasi yang merusak budaya bangsa. Sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 7 dengan topik wawasan Nusantara, semoga cukup jelas dan dapat dipahami. Terima kasih.